Gila! Latihan menggendong anak sapi naik turun gunung demi menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Tanpa kuda, tanpa unta, hanya iman dan bakti ke ibunya. Inilah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda miskin dari Yaman. Nabi memujinya sebagai penghuni surga. Kisah pengorbanan epik ini akan menggetarkan hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah para wali Allah, orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan dan keteladanan. Jejak para aulia, pelita abadi di tengah gelapnya dunia. Di negeri Yaman yang luas dan tandus, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Pemuda ini tidak seperti yang lain. Ia berpenyakit sopak yang membuat kulitnya belang-belang. Penyakit ini seringkali membuatnya dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi hal itu tidak pernah mengurangi semangatnya untuk berbuat baik. Uwais adalah sosok yang saleh, taat beribadah, dan yang paling menonjol adalah baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh, tidak bisa bergerak dengan bebas, dan sangat bergantung pada Uwais untuk segala kebutuhannya. Uwais merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia memastikan ibunya mendapatkan makanan yang cukup, membersihkan rumah, dan memenuhi setiap permintaan yang diminta oleh ibunya. Tidak ada yang terlalu sulit baginya jika itu untuk kebahagiaan ibunya. Namun, ada satu permintaan yang membuat Uwais berpikir keras. Suatu hari, ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji." Permintaan itu membuat Uwais termenung. Perjalanan dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh dan melelahkan. Orang-orang biasanya pergi dengan unta, membawa banyak perbekalan untuk bertahan di padang pasir yang panas dan tak kenal ampun. Namun Uwais adalah seorang yang miskin. Ia tidak memiliki unta, tidak memiliki uang untuk membeli perbekalan yang cukup. Dan yang paling penting, ia tidak tahu bagaimana caranya membawa ibunya yang lumpuh dalam perjalanan yang begitu jauh dan sulit. Uwais berpikir keras. Ia tidak ingin mengecewakan ibunya, tetapi ia juga realistis dengan keterbatasannya. Setelah berhari-hari merenung, Uwais akhirnya menemukan sebuah ide. Ia memutuskan untuk membeli seekor anak lembu. Orang-orang di desanya mungkin bertanya-tanya, untuk apa Uwais membeli anak lembu? Tidak mungkin ia berencana pergi haji dengan menunggangi lembu. Namun, Uwais memiliki rencana yang lebih besar. Setiap pagi, Uwais membawa anak lembu itu ke puncak bukit yang ada di dekat rumahnya. Ia menggendong anak lembu itu naik ke atas bukit, lalu turun kembali. Hari demi hari, ia melakukan rutinitas yang sama. Anak lembu itu perlahan-lahan tumbuh besar, dan seiring dengan itu, tenaga yang dibutuhkan Uwais untuk menggendongnya pun semakin besar. Tetapi, karena latihan yang konsisten, Uwais tidak merasa kesulitan. Otot-ototnya semakin kuat, dan ia menjadi lebih bertenaga. Orang-orang di desa mulai memperhatikan perilaku aneh Uwais. Mereka berbisik-bisik, "Uwais gila! Uwais gila!" Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Mengapa ia menghabiskan waktu dan tenaga untuk menggendong lembu naik turun bukit setiap hari? Namun, Uwais tidak peduli dengan omongan orang. Ia tahu apa yang ia lakukan, dan untuk apa ia melakukannya. 8 bulan berlalu, dan musim haji pun tiba. Anak lembu yang dulunya kecil kini telah tumbuh menjadi lembu yang besar, dengan berat mencapai 100 kg. Uwais, dengan latihan yang tekun, kini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia mampu mengangkat beban yang berat tanpa kesulitan. Dan pada saat itulah, orang-orang di desa akhirnya mengerti maksud dari latihan aneh yang dilakukan Uwais selama ini. Uwais tidak membeli lembu untuk ditunggangi. Ia melatih dirinya untuk menggendong ibunya dalam perjalanan haji. Ya, Uwais berencana untuk menggendong ibunya yang lumpuh dari Yaman ke Mekah, berjalan kaki melintasi padang pasir yang luas dan panas. Itulah bentuk baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Ia rela melakukan apapun, bahkan yang tampak mustahil, demi memenuhi keinginan ibunya. Dengan tekad yang bulat, Uwais memulai perjalanan panjangnya. Ia menggendong ibunya di punggungnya, melangkah tegap menuju Mekah. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus melewati gurun yang panas di siang hari dan dingin di malam hari. Uwais harus mencari air dan makanan di tengah keterbatasan, sambil memastikan ibunya tetap nyaman dan aman. Tetapi, Uwais tidak pernah mengeluh. Setiap langkah yang ia ambil adalah bukti cintanya yang mendalam kepada ibunya. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya Uwais dan ibunya tiba di Mekah. Mereka wukuf di Ka'bah, tempat yang suci dan penuh berkah.
Ibunya terharu melihat Baitullah, air matanya bercucuran. Di hadapan Ka'bah, Uwais dan ibunya berdoa. Uwais memohon, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Ibunya yang mendengar doa Uwais bertanya dengan heran, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab dengan tulus, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Doa yang sederhana namun penuh makna itu menunjukkan betapa besarnya pengorbanan dan cinta Uwais kepada ibunya. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan kebahagiaan dan keselamatan ibunya di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui segala sesuatu memberikan karunia kepada Uwais. Seketika itu juga penyakit sopak yang diderita Uwais sembuh. Kulitnya yang belang-belang menjadi mulus kembali, kecuali satu bulatan putih yang tersisa di tengkuknya. Bulatan putih itu adalah tanda yang akan dikenali oleh dua sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Setelah menunaikan ibadah haji, Uwais dan ibunya kembali ke Yaman. Beberapa waktu kemudian, Uwais mendengar kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di Madinah. Hatinya tergerak untuk bertemu dengan Nabi, tetapi ia tidak bisa meninggalkan ibunya yang tua dan sakit-sakitan. Suatu hari, ibunya berkata, "Anakku, pergilah ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Ibu izinkan kamu pergi, tetapi cepatlah pulang." Dengan izin dari ibunya, Uwais memutuskan untuk pergi ke Madinah. Ia menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan, hanya untuk bertemu dengan Nabi yang dicintainya. Setibanya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi. Ia mengetuk pintu rumah itu dan mengucapkan salam. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, keluar dan membalas salamnya. Uwais bertanya tentang keberadaan Nabi, tetapi sayangnya Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais merasa kecewa. Ia telah datang dari jauh, tetapi tidak bisa bertemu dengan Nabi. Ia ingin menunggu kedatangan Nabi, tetapi ia teringat pesan ibunya yang memintanya untuk segera pulang. Ketaatannya kepada ibunya mengalahkan keinginannya untuk bertemu dengan Nabi. Dengan berat hati, Uwais pamit kepada Aisyah radhiyallahu anha dan menitipkan salam untuk Nabi. Setelah itu, ia segera kembali ke Yaman. Ketika Nabi pulang dari medan perang, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kunjungan Uwais Al-Qarni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, "Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit." Para sahabat yang mendengarnya tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa ada seseorang yang begitu istimewa di mata Nabi, meskipun ia tidak pernah bertemu langsung dengannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Jika kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya." Kemudian, Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu terus berjalan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kekhalifahan pun berpindah dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab. Suatu hari, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni. Ia segera mengingatkan Ali bin Abi Thalib tentang hal itu. Sejak saat itu, setiap kali ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan, apakah Uwais Al-Qarni ada di antara mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut serta dalam rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam. Ketika rombongan itu tiba di Madinah, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan tentang Uwais. Rombongan kafilah mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka, tetapi ia sedang menjaga unta-unta di perbatasan kota. Tanpa menunggu lama, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais. Ketika tiba di kemah tempat Uwais berada, mereka memberi salam. Uwais yang sedang sholat segera mengakhiri sholatnya dan menjawab salam mereka. Uwais mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Saat berjabatan, Khalifah Umar segera membalikkan telapak tangan Uwais dan melihat tanda putih di tengahnya, persis seperti yang dikatakan Nabi. Wajah Uwais bersinar, memancarkan cahaya keimanan. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan Uwais menjawab, "Abdullah." Mereka tertawa dan berkata,
Kami juga Abdullah, hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian menjawab, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam percakapan selanjutnya diketahui bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru bisa turut serta dalam rombongan kafilah saat itu. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais mendoakan dan membacakan istighfar untuk mereka. Uwais merasa enggan dan berkata, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Namun Khalifah Umar bersikeras, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang disabdakan Rasulullah sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat tersebut, Uwais akhirnya mengangkat tangannya, berdoa dan membacakan istighfar untuk mereka. Setelah itu, Khalifah Umar menawarkan untuk memberikan bantuan dari Baitul Mal, uang negara, sebagai jaminan hidup untuk Uwais. Namun, Uwais menolak dengan sopan. Ia berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Uwais Al-Qarni adalah sosok yang rendah hati. Ia tidak ingin dikenal atau dipuji oleh orang lain. Ia hanya ingin hidup sederhana, beribadah kepada Allah, dan berbakti kepada ibunya. Meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ia tidak pernah menyombongkan diri atau mencari perhatian. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni wafat. Kabar meninggalnya Uwais menyebar ke seluruh Yaman, dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika jenazahnya hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang yang tidak dikenal datang dan berebut untuk memandikannya. Saat jenazahnya dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, sudah ada orang-orang yang siap mengafaninya. Bahkan, ketika orang-orang pergi untuk menggali kuburannya, mereka mendapati bahwa kuburan itu sudah digali dengan sempurna. Ketika usungan jenazah dibawa ke pekuburan, orang-orang berbondong-bondong datang untuk menusungnya. Penduduk Yaman tercengang melihat fenomena ini. Mereka bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni? Bukankah ia hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang sehari-hari hanya menggembalakan domba dan unta? Mengapa begitu banyak orang yang tidak dikenal datang untuk mengurus jenazahnya? Barulah setelah itu penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Ternyata ia adalah seseorang yang sangat istimewa di mata Allah dan Rasul-Nya. Selama ini identitasnya dirahasiakan atas permintaannya sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menghormati keinginannya untuk tetap hidup dalam kesederhanaan dan ketidakterkenalan. Kisah Uwais Al-Qarni mengajarkan kita tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Pengorbanan dan cintanya kepada ibunya begitu besar, sehingga Allah memberikan kedudukan yang tinggi baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka, orang tua, adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu." Uwais Al-Qarni adalah contoh nyata dari seseorang yang memilih surga melalui baktinya kepada ibunya. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kebesaran seseorang tidak diukur dari harta, kedudukan, atau popularitas, tetapi dari keikhlasan hati dan amal perbuatannya. Uwais Al-Qarni, meskipun miskin dan tidak dikenal, adalah penghuni langit, seseorang yang doanya makbul dan dicintai oleh Allah. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah inspiratif ini dan berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.